Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar matematika dasar. Ini matematika dasar ini akan digunakan untuk ilmu fisika, kimia, dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan dipakai juga di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini matematika dasar, nanti bagian aljabar ya, bagian aljabar. Nah, di sini kita akan belajar ada 10 item ini ya, 1, 2, sampai 10 ya. Nah, ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan, ada operasi perkalian atau pembagian. Nah, ini ya. Nah, di sini ini kita bahas, kita masuk ke item pertama, nomor 1, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini penjumlahan lawannya daripada pengurangan, begitu juga pengurangan lawannya daripada penjumlahan. Nah, ini misalkan ini ya, 8 ditambah 7 ya, 8 ditambah 7 ini akan sama dengan 15. Nah, ini bilangan kalau pindah ruas atau istilahnya melewati tanda sama dengan, nih nanti dia akan berubah ya, berubah yang tadinya penjumlahan, kalau pindah ke sini jadinya pengurangan ya. Misalkan gini, ini 8-nya diam ya, ininya 15-nya diam. Nah, ini 7 ini kan plus. Nah, kalau pindah jadinya min 7. Nah, itu min 7. Jadi nanti ini sama dengan ini. Nah, jadi 15 dikurangi 7 akan 8. Nah, itu ya. Jadi kalau pindah ruas itu akan mengalami perubahan, yang tadinya penjumlahan jadi pengurangan. Begitu juga yang tadinya min 7 ini ya kan, min 7. Nah, yang ini min 7. Nah, misalkan 15-nya diam, 8-nya diam. Nah, ini min 7. Nah, ini kan min 7-nya. Nah, kalau pindah ke sini jadinya plus 7. Nah, itu ya. Atau misalkan 7-nya diam, 15-nya diam. Nah, ini 8. Nah, ini 8. Kalau pindah yang tadinya 8 ini plus, jadinya adalah min ya. Jadi plus, kalau pindah jadinya min. Nah, itu ya. Atau misalkan min 8-nya diam, 7-nya diam, maka ini kan 15 itu tandanya adalah plus. Nah, ini plus, kalau pindah jadinya min, min plus 7. Jadi ini 7 dengan plus 7 itu sama saja ya. Tapi kalau min 7 dengan ini ya tidak sama. Jadi tanda plus itu kadang-kadang ditulis, kadang-kadang tidak. Ini sama aja ya. Maka di sini ini sebenarnya ini tandanya plus. Jadi ini 15. Kalau pindah ke sini jadinya min 15 plus 7 ya, hasilnya akan min 8. Nah, gitu ya. Atau misalkan bagaimana? Misalkan adalah minnya 15-nya diam. Nah, ini min 8-nya diam. Nah, ini kan plus 7 ya, plus 7. Nah, di sini plus 7, kalau pindah jadinya min. Min. Jadi min 8 ditambah min 7 hasilnya akan min 15. Nah, itu ya. Jadi di sini antara penjumlahan dan pengurangan itu saling berlawanan. Misalkan gini. Misalkan berapa? Misalkan min 3 gitu ya. Dengan min 2. Ini kan hasilnya akan min 5 gitu ya. Nah, ini yang ini misalkan min 5-nya diam ya. Min 2-nya diam. Nah, ini min 3 kalau pindah ke sini yang tadinya min jadinya plus. Nah, jadi di sini min 5 dengan plus 3 ya hasilnya akan min 2. Nah, gitu ya. Atau misalkan gimana? Misalkan 3-nya diam. Nah, min 2-nya di sini ya. Nah, ini kan min 5 kalau pindah jadinya plus. Nah, jadinya plus. Nah, kan jadi 5 dikurangi 2 hasilnya akan 3. Nah, gitu ya. Jadi ini dari contoh soal dari nomor 1
dan nomor 2 kamu bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, jadi kalau plus, kalau pindah ruas jadinya min. Kalau min, kalau pindah ruas jadinya plus. Nah, itu ya. Nah, gitu dan sebagainya. Atau contohnya ini, min 3 dengan min 2 hasilnya akan min 5. Nah, ini min 3 kan min. Kalau pindah ke sini jadinya plus. Jadi min 5 tambah 3, hasilnya pasti min 2. Nah, gitu ya. Atau misalkan min 5 di sini. Ini kan min, kalau pindah ke sini jadinya plus. Jadi 5 dikurangi 2 harus 3. Nah, ini kita sudah bahas masalah operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi begitu, antara penjumlahan dan pengurangan itu saling berlawanan atau ya. Kita sekarang akan latihan di sini. Ini kita sudah diberikan contohnya dengan perubahan di sini tuh ya, udah. Sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ini udah pasti kamu sudah bisa 8 tambah 7 akan 15 di sini. Terus di sini 8 dikurangi 7 akan 1. Ini hasilnya akan 1 ya. Nah, ini sama saja nih ya. Ini hanya pindah ini saja. Yang tadinya 8 di depan, sekarang 8-nya di belakang. Min 7-nya tadinya di belakang. Jadi min 7 ini kalau pindah ke depan, minnya di bawah. Jadi min 7, jadi hasilnya harus sama di sini ya. Nah, ini min 7 min 8. Min 7 min 8. Nah, ini nanti min kali ini jadinya plus. Ini jadi sama dengan min 7 min kali min, ini hasilnya plus. Jadi hasilnya akan sama dengan 1. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang nomor 3. Nah, ini min 8 dengan min 7. Ya, ini nantinya hasilnya akan min 15. Jadi min dengan min, nah ini min 8. Biasanya min itu diasosiasikan dengan hutang. Kemarin hutang 8, sekarang hutang 7. Jadi hutang lagi kan. Jadi hutang itu dianggapnya min itu dianggap hutang. Jadi min 8 dengan min 7 hasilnya min lagi gitu ya. Nah, ini sama. Hasilnya akan min 15. Nah, ini hanya pindah ini aja. Min 7 tadinya kan di belakang. Sekarang di depan. Min 8 tadinya di depan, pindah ke belakang. Jadi min 8-nya di belakang, tadi di depan. Nah, ini sama hasilnya 7 juga. 1 ya, hasilnya apa? 1 di sini. Nah, ini nomor 7 ya sama aja dengan nomor ini 2 dan 3 ya. Nah, ini soal latihan yang sangat sederhana. Misalkan kita nah, ini harap diingat yang namanya penjumlahan ini sifatnya komutatif ya. Nah, ini 7 tambah 8 sama aja dengan 15. Jadi ini 7 dibolak-balik juga hasilnya akan sama ya gitu. Jadi plus 15. Tadinya di depan 8-nya, sekarang di belakang. Ini sama. Jadi atau misalkan 2 tambah 11 atau 11 tambah 2. Nah, ini hasilnya akan sama, yaitu 13 juga ya. Nah, ini. Tapi kalau ini pengurangan tidak bersifat komutatif ini ya. Misalkan begini ya. Kalau ini kan 8 dikurangi 7, sekarang kalau 7 dikurangi 8. Nah, ini hasilnya akan min ya. Kalau ini plus hasilnya. Tapi kalau bilang kecil dikurangi bilang besar, nantinya akan kurang min gitu ya. Min 1 jadinya gitu ya. Atau misalkan gini ya. Misalkan 20 dikurangi 3 ya. Ini hasilnya kan akan 17. Tapi kalau 3 dikurangi 20, nah ini hasilnya akan min 17. Nah, itu ya. Jadi kalau pengurangan tidak bisa dibolak-balik. Tidak berlaku hukum komutatif. Jadi di sini 20 dikurangi 3 17. Tapi kalau 3 dikurangi 20 jadinya min 17. Nah, ini ya soal latihan. Sekarang kita lihat gimana kalau misalkan kita ini penjumlahan atau pengurangan yang ada komanya ya, atau desimal ya. Nah, misalkan begini nih, kita ambil yang sudah ada, yang ini misalkan 8,3.
ditambah dengan 7. Nah, maka ini hasilnya akan 15,3. Nah, gitu ya. Atau misalkan 8,35 ditambah dengan 7,24. Nah, ini gimana? Ya kita harus diturunkan dulu ya supaya benar gitu. 8,35 7,24. Nah, ini komanya harus diluruskan gitu ya. Kan nanti beda dengan 8,35 dengan 72,4. Nah, ini beda kan? Nah, jadi ini nanti begini, 8,35. Nah, komanya di sini kan jadi 72. Nah, gitu. Jadi 4. Nah, lihat ini mah. Ini mah nanti hasilnya kan ini mah di sini 72,4 kalian 7 koma. Nah, jadi luruskan dulu komanya. Nah, ini nanti hasilnya akan 9 ya, di sini 9. Ininya akan 5,15. Jadi ini tambah ini teh 15,59. Tapi kalau ini 72, kalau ini kan 7 koma ya. Ini luruskan dulu komanya. Jadi ini berapa? Yaitu nanti hasilnya ini 5, ini 7 ya, koma 10 bawah 1 jadi 8 ya. Jadi nanti hasilnya beda nih karena beda letak koma kan. Jadi ini coba ini dibandingkan dengan ini, bilangannya sama ini dengan ini, tapi kan letak komanya beda. Nah, nanti ini hasilnya, ini mah hasilnya sebesar 80,75. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kalau ini bilangan bulat yang tidak ada komanya, penjumlahan ya. Sekarang mah ini mah penjumlahan yang ada komanya atau penjumlahan menghadapi bilangan desimal ya ini ya. Nah, gini. Ini baru penjumlahan. Nah, gimana sekarang kalau pengurangan? Ya, prinsipnya sama saja. Ya, misalkan kita ambil contoh yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 kita akan dirubah jadi bilangan desimal ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini nih. Nah, yang ini. Misalkan berapa? Misalkan 8,5. Nah, dikurangi dengan 7. Dan nanti hasilnya berapa? Ya, ini ya hasilnya adalah ya nantinya 1,5 gitu kan. Atau misalkan diturunkan ke bawah 8,5 dikurangi 7 kan gitu. Jadinya ini kan ini 7 itu, dan ini 7 itu sama dengan 7,0 gitu kan. Nah, maka bisa aja ditulisnya di sini tuh 7,0, komanya diluruskan, dikurangi kan. Kurang, ininya sekarang kurang. Jadi 5 dikurangi 0 jadinya ya masih 5. Nah, 8 dikurangi 7 hasilnya 1 jadi 1,5. Nah, itu ya. Atau misalkan berapa? Misalkan 8,67 dikurangi 0,7. Nah, itu ya. Nah, ini kan 0,7. Sekarang 7, sekarang ini. Jadi ya kita turunkan dulu. 8,67 luruskan komanya begini. Nah, dikurangi, ini kurang, ini pun kurang. Nah, jadi ini kan turun 7, ininya kan 6 dikurangi 7 kan. Nah, pinjam 1 6-nya jadi 16, pinjam angka satunya dari 8, jadi 16 dikurangi 7 nantinya 9. Nah, ini pinjam tadi kan 1 jadinya 7. Nah, ini jadi hasilnya ini hasilnya 7,97. Nah, itu ya. Nah, itu. Atau bagaimana misalkan ini misalkan ya 86,7 dikurangi misalkan berapa, 0,7 misalkan ya. Ini berapa hasilnya? Ya, nantinya 86,7. Nah, ini komanya luruskan dulu. Nah, 7 ininya 0 kan gitu. Nah, min. Nah, ini kan min. Nah, jadi 7 kurang 7 ya 0. Nanti 6 dikurangi 0 ya 6, tetap ininya 8. Nah, jadi di sini hasilnya ini kurang ini teh 86,0. Nah, ini kalau 0 di belakang koma di sini belum tidak lagi bilangan lain, itu dijadikan 86 saja. Jadi ini sama aja dengan yang ini gitu ya. Nah, itu.
Terus bagaimana lagi? Ya, banyak lagi ya, banyak lagi. Misalkan berapa inginnya? Misalkan 0,86 dikurangi misalkan 7,56. Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, ini sama aja dengan yang kecil dikurangi yang besar. Pasti hasilnya akan min gitu ya. Misalkan ini misalkan 12 ya dikurangi 7 hasilnya berapa? 5 kan? Nah, ini. Jadi kalau 7 dikurangi 12 ya tetap 5 tapi hasilnya akan min. Maka ini bagaimana cara mengurangkan yang kecil yang ada komanya dengan dikurangi oleh yang besar yang ada komanya? Ya dianggap saja jadi begini. 7,56 dikurangi 0,86 kurangi ya. Maka ini hasilnya ini kan 6 dikurangi 6 0. 5 dikurangi 8 kan nggak bisa. Pinjam ke sini 1. Jadi ini seolah 15. 15 kurangi 8 nantinya hasilnya 7. Jadi ini 6,7. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini teh jadi ini sama aja dengan begini 7,56 dikurangi 0,86. Nah, kalau ini kan yang besar dikurangi yang kecil, hasilnya berapa? Ya, yang ini. Nah, ya. Ini hasilnya adalah 6,7 ya. 6,70 atau sama dengan 6,7. Tapi kalau yang ini kan ini bilangannya dibalikan, jadi hasilnya min 6,7. Nah, ini ya. Nah, ini kita baru menerangkan masalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nanti untuk operasi ini, operasi apa teh? Operasi perkalian ya. Perkalian dan pembagian. Nah, ini nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang keduanya di matematika dasar. Nanti untuk materi ini kita berjumpa lagi di matematika dasar di pertemuan kedua. Saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan yang kedua.